Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ilmu yang barokah, rezeki yang barokah, panjang umur yang barokah, dan sehat yang barokah. Sangatlah membahagiakan dan membanggakan jika kita atau keluarga kita alim alamah sebab ilmunya. Dalam acara haflah akhir sanah Pondok Pesantren Tarbiyatun Nasyiin, Kiai Haji Abdul Qoyum Mansur menjelaskan dua metode pembelajaran, yang diantaranya perihal masuknya ilmu laduni ke dalam hati manusia. Kiai Haji Abdul Qoyum Mansur juga mengajarkan tentang salah satu ayat yang jika diwiridkan, insya Allah menjadi orang yang alim. Bagaimana lengkapnya pemaparan dan penjelasan Kiai Haji Abdul Qoyum Mansur? Saksikan dan tonton saja ceramah Kiai Haji Abdul Qoyum Mansur di Pesantren Tarbiyatun Nasyiin Jombang berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati para ulama, para kiai, Kiai Haji Sobi bin Kiai Haji Abdul Aziz bin Kiai Mansur, Kiai Taufik, Kiai Hakim, dan Bapak Kapolres atau yang wakili, Bapak Camat atau yang wakili, para wali santri, para santri, seluruh hadirin yang diberkahi Allah, semoga panjang umur, diberi sehat oleh Allah, diberi ilmu yang bermanfaat, barokah orang tuanya, barokah rizkinya, barokah ibadahnya, tentu menjadi santri-santri yang dimuliakan Allah di dunianya, dimuliakan Allah di akhiratnya. Pertama, saya akan menyampaikan satu hadis Nabi. Ini hadis yang sangat penting. Di dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir karya At-Tabarani. Sallallahu alaihi wasallam mendidik anak anjing, mendidik anak anjing itu kadang hasilnya lebih baik daripada ada anjing yang bisa mendeteksi ganja, ada anjing yang mengetahui penjahat. Tentu Pak Polisi lebih tahu ini ya. Tetapi mendidik manusia,
mendidik anak kandungnya sendiri belum tentu bisa. Hadis Nabi. Bahkan dalam satu hadis Kiai, saya pernah melihat satu hadis Nabi, orang yang paling menjauhi ulama adalah keluarganya sendiri. Begitu. Dan tetangganya sendiri. Tidak hormat dengan ulama, tidak dekat dengan ulama, tidak berakhlak ulama, itu kadang ahluhu wa jiranuhu. Ahlinya sendiri, tetangganya sendiri. Maka tidak mudah mengulamakan putra ulama. Apalagi yang bukan ulama. Tidak mudah mensantrikan keluarga santri, apalagi bukan keluarga santri. Tidak mudah mensolihkan keluarga orang soleh, apalagi yang bukan keluarga orang soleh. Sallallahu alaihi wasallam. Maka teori Al-Quran, di dalam Al-Quran itu ada kalimat a'udzu. Apa? A'udzu, aku berlindung. Berapa kali dalam Al-Quran a'udzu? 7 kali. A'udzu dalam Al-Quran 7 kali. A'udzu, aku berlindung, aku berlindung. Ada qul a'udzu birabbil falak, ada qul a'udzu birabbin nas, ada lagi a'udzu billahi an akuna minal jahilin. A'udzu billahi an akuna minal jahilin. Ini yang terakhir, kalau diwiridkan akan menjadi ulama. Ini doa menjadi ulama. A'udzu billahi an akuna minal jahilin. Itu sehari 6.000 kali. Kalau bisa 6.000 kali. Kalau enggak 6.000, 6 kali. 6 kali. A'udzubillah an akuna minal jahilin. Ada ayat Al-Quran, qul a'udzu birabbil falak. Aku berlindung dengan Tuhannya subuh. Ada lagi qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung Tuhan seluruh manusia. Tapi ada lagi a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah jangan sampai menjadi orang bodoh. Maka santri ada yang menjadi insinyur, itu berilmu. Ada yang menjadi ekonom, berilmu. Ada yang menjadi kiai, berilmu. Ada yang menjadi polisi, berilmu. Ada yang menjadi tentara, berilmu. Ada yang menjadi camat, berilmu. Yang penting soleh. Soleh dan berakidah secara benar, beribadah secara benar, berakhlakul karimah secara baik. Itu santri. Kenapa demikian? A'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah jangan sampai menjadi orang bodoh. Bagaimana? Supaya tidak menjadi orang bodoh. Ada 2 teori. Menjadi orang berilmu itu ada 2 teori. Satu, menurut Al-Ghazali, di dalam kitabnya, menurut Al-Ghazali dalam kitab Ar-Risalatul Laduniyah. Ar-Risalatul Laduniyah. Imam Ghazali mencari ilmu. Supaya orang berilmu, itu ada 2 teori. Satu, at-ta'limur rabbani. Yang kedua, at-ta'allumul insani. Yang pertama dulu, at-ta'limur rabbani. Yaitu orang berilmu karena ada transfer ilmu dari Tuhan. Dari Allah.
Ada pengajaran ilmu dari Allah, ada aliran ilmu dari Allah. Menurut Imam Ghazali, teori ini itu mudah melalui ibadah. Kalau ibadah banyak, ilmunya menambah. Itu kalau orang berilmu. Jadi kalau orang sudah berilmu seperti Ibnu Sina dengan segala kekurangan, saya kutip Ibnu Sina dengan segala kekurangan, beliau mengarang kitab Al-Qanun fit Tibb dalam bidang kedokteran, Asy-Syifa dalam bidang filsafat, tapi beliau secara akidah, maaf, rapotnya merah, ya. Ibnu Sina itu dalam bidang akidah rapotnya merah. Sajennya bagus, akidahnya yang tidak bagus. Tapi beliau itu kalau riset kedokteran, apabila mengalami kesulitan, beliau larinya ke Quran. Langsung baca Quran. Supaya ada ilham dari Allah. Begitu riset kedokteran, sulit, lari ke Quran, supaya ada ilham dari Allah. Ada ide dari Allah, ada inspirasi dari Allah. Itu Ibnu Sina. Kemudian ilmu taklim Rabbani ini, pengajaran langsung dari Tuhan, itu melalui ibadah, melalui riyadhah, tirakat. Melalui tirakat. Maka benar, kenapa pesantren itu sederhana. Itu benar kalau metode ini diterapkan. Kenapa santri itu diterapkan hidup sederhana? Karena ada taklim robbani itu, ilmu yang langsung dari Tuhan itu melalui tirakat. Jadi tirakat itu begini, contoh. Nabi kita itu tidak pernah makan gandum yang diseleb. Tidak pernah. Gandum yang diseleb pasti yang kasar karena riyadhah, tirakat. Kemudian Nabi kita itu subhanallah, meskipun tidak punya dosa, beliau itu ibadah tahajud sampai kakinya bengkak, riyadhah, karena bertambah ilmu terus. Nabi kita itu sallallahu alaihi wasallam, meskipun beliau itu yang dapat wahyu, tapi beliau itu sering mendengarkan sahabatnya membaca Quran. Aneh kan? Jadi Nabi kita itu kan yang punya wahyu, tapi beliau itu senang mendengarkan Quran dibaca orang lain. Ini riyadhah, tidak punya ego. Maka orang berilmu riyadhahnya apa? Jangan punya ego. Jangan punya hati sombong. Supaya mendengarkan siapa yang menyampaikan ilmu. Kiai siapa menyampaikan ilmu kita dengarkan. Bahkan saya itu Pak, kalau pulang dari Jumatan di kampung-kampung orang awam, saya dengarkan hadis per hadis, ayat per ayat. Pulang ke rumah saya lihat lagi. Hadis ini apa nasihatnya? Meskipun yang khutbah itu orang awam. Mungkin grade-nya bukan grade ulama. Bukan level ulama. Tapi kita memuliakan ini sebagai ilmu. Sebagai riyadhah kita, tirakat kita supaya kita tambah ilmu, yaitu dengan tirakat. Yang ketiga, orang tambah ilmu mendapatkan taklim robbani itu menyenangkan orang ulama, orang alim, itu akan dapat ilmu. Bersedekah kepada orang alim, dia akan diganti dengan ilmu. Itu mah ada. Maka Imam Nawawi itu kalau ngaji, sebelum berangkat sedekah dulu. Sebelum berangkat ngaji. Sedekah dulu, pasti sedekah. Sebelum berangkat ngaji, Imam Nawawi sedekah di jalan dengan niat, ya Allah, semoga saya tidak tahu kekurangan kiai saya. Supaya tidak tahu kekurangan kiai saya.
Akhirnya bersedekah, diniatkan untuk kiainya. Itu cepat tambahnya ilmu. Jadi jangan malah kiainya dimaklari. Kadang-kadang aneh. Santri jadi pengusaha, maklari kiai ini. Ini ada Pak, ada, memang ada. Kiai dimaklari santri ini. Jangan sampai. Justru santri itu bersedekah, meniatkan supaya tidak tahu kekurangan para ulama. Supaya apa? Hatinya bersih dengan ulama. Kalau hatinya bersih dengan ulama, maka Allah akan menurunkan ilmu dalam hatinya. Karena dia bersih terhadap ulama. Itu namanya ta'lim rabbani. Ada lagi ta'lim rabbani melalui pertama tadi riyadhah, ibadah, riyadhah, sedekah. Yang ketiga adalah, yang keempat, ta'lim rabbani adalah mendapatkan ilmu transfer dari Allah ialah dengan cara tahdibun nufus, kesucian jiwa. Itu mudah. Ilmu laduni mudah turun. Karena kesucian jiwa. Jadi kalau ada orang hatinya keruh, pendengki, pinter, bukan laduni. Laduni tidak bisa masuk. Laduni tidak bisa masuk pada hati yang keruh. Ilmu laduni itu hanya masuk pada hati yang bersih. Iya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan. Jika Allah mengetahui dalam hatimu baik, Allah akan memberi baik. Iya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan. Itu teorinya. Nah, ini ta'lim rabbani. Yang kedua, ta'lim ta'allumul insani, yaitu belajar yang lumrahnya manusia. Dengan apa? Dengan 3 cara. Satu, dengan membaca, Iqra, baca. Baca kitab yang sebanyak-banyaknya. Saya dengarkan tadi, Masya Allah, itu barokah sekali. Imriti masih dipelihara, Alfiyah dipelihara, Fathul Qarib dipelihara. Tadi saya sowan ke Gus Hakim, Gus Kikin, saya matur, kalau Mbah Hasyim Asy'ari itu setiap jam 2 siang mengajar Fathul Qarib. Kenapa Fathul Qarib? Karena difutuh oleh Allah. Fathu itu dibuka. Fathul Qarib dibuka oleh Allah yang maha dekat. Kemudian kiai-kiai dulu memilih Fathul Mu'in, difutuh lagi. Difutuh itu dibukakan ilmu oleh Allah yang maha penolong. Kemudian Fathul Wahab, Fathu lagi. Padahal kitab fikih itu selain itu banyak, tapi tidak menjadi kurikulum di pesantren. Karena tafaulnya para kiai. Kiai dulu jarang mengajar muhadzab, mohon maaf. Jarang sekali mengajar fikih, studi muhadzab. Jarang, apalagi tambih. Tambih itu kan studi fikih terstandar dunia. Kalau dunia belajar fikih Syafi'i itu tambih. Tapi pondok pesantren tidak mengajarkan tambih itu. Dulu tidak mengajarkan. Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Anehnya begitu. Nahwunya tidak nahwu Sibaweh. Nahwunya tidak nahwu Sibaweh atau Khalil atau para ulama nahwu yang lain. Balaghahnya tidak balaghahnya orang-orang yang Masya Allah ya, tapi yang dimengerti dengan tafaul tadi. Jauhar maknun, mutiara yang tersimpan. Itu kiai-kiai dulu memilihkan kurikulumnya. Sampai ya orang belajar kitab membaca itu, dengan membaca itu banyak hasil ilmunya. Saya cerita ya, ada ulama namanya Syekh Sulaim Ar-Razi. Ada sebuah kitab berjudul Sholahul Ummah fi Uluwil Himmah.
kebaikan suatu bangsa di dalam cita-cita yang tinggi. Itu ada kitab karya Dr. Sayyid bin Husain Al-Afani. Dr. Sayyid bin Husain Al-Afani itu menulis sebuah kitab tentang cita-cita ulama, 7 jilid besar. Saya baca di situ ada ulama bernama Sulaim Ar-Razi. Sulaim Ar-Razi itu ketika sedang mengaji kitab, sedang menulis kitab, pulpennya rusak. Pulpennya rusak, sedang menulis kitab. Pulpennya rusak, penanya rusak, atau mangsinya habis, atau rusak, sedang diperbaiki, beliau berhenti tidak membaca kitab, tidak menulis kitab, karena pulpennya sedang rusak. Tapi mendadak ada kucing datang, seekor kucing datang, menggerak-gerakkan bibirnya. Kucing itu menggerak-gerakkan bibirnya. Maka Syekh Sulaim Ar-Razi langsung sadar, oh iya, ketika pulpen saya rusak, aktivitas lidah saya jangan berhenti. Saya kan membaca kitab. Ketika saya menulis, pulpennya rusak, jangan berhenti. Kucing saja lidahnya bergerak-gerak. Maka beliau langsung membaca, berzikir, membaca ilmu. Meskipun pulpennya rusak, pokoknya jangan berhenti dari ilmu. Nyuwun sewu, saya baca lagi ada satu kitab Qimatuz Zaman, harga waktu indal ulama menurut para ilmuwan, karya orang Riyadh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Itu ada ulama yang setiap malam ahli hadis itu kalau makan disuapi bakyunya, disuapi saudara perempuannya. Tidak pernah makan pakai tangan sendiri, karena tidak mau berhenti menulis ilmu. Jadi nggak terus nulis ilmu, sampai nggak sempat nyendok sendiri. Jadi kalau makan ditulang saudaranya, ditulang, karena nggak mau berhenti menulis ilmu. Ada ulama begitu. Jadi ada ulama yang full ilmu. Dan kita kan enggak. Kita ini yang seharusnya dibaca nggak dibaca, yang nggak perlu dibaca dibaca. Jadi waktu kita ini al ilmu nurun, ilmunya menurun. Bukan ilmu bercahaya, tapi al ilmu melorot, ilmunya menurun. Al ilmu nurun, ilmunya menurun. Pastinya enggak. Ulama itu kalau nggak tangannya dapat ilmu, lidahnya dapat ilmu, matanya dapat ilmu. Allama bil qalam, iqra allama bil qalam. Jadi pertama iqra, terus bil qalam, terus yang ketiga adalah tafakkur. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Berpikir, menganalisis. Itu perlu sekali. Ilmu menganalisis. Itulah sebagai awal ceramah saya belum ceramah, baru pembukaan. Amma ba'du. Baru pembukaan nih ya. Belum diulas nih ya. Baru pembukaan tentang bagaimana ilmu itu masuk pada manusia melalui dua teori, yaitu at-ta'allumul insani, pembelajaran manusia, at-ta'limur rabbani, pengajaran ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita akan memasuki yang kedua, yaitu mengulas tentang teori-teori tadi. Ada ulasan begini. Manusia itu kan diberi otak. Bahasa Arabnya otak itu dimag. Otak itu dimag. Menurut Imam Razi, Fakhruddin Ar-Razi, di dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib Dir-Razi atau tafsir Fakhrur Razi, bahwa di dalam otak itu ada sarafnya.
yang menghubung ke hati. A'sab tattasilu ilal qalb. Jadi au kama qala, ada saraf-saraf dari otak menuju ke hati. Nah, di manakah tempat ilmu itu? Ini pro kontra sampai sekarang. Saya pernah bincang-bincang dengan sahabat saya yang sangat dekat dengan saya muliakan, Dr. Abdul Hafid Bajamal. Nah, itu profesor bedah saraf yang top ya sekarang di Indonesia ya, Abdul Hafid Bajamal. Arab ya ini, Arab. Abdul Hafid Bajamal itu orang Surabaya. Orang Palu aslinya itu beliau, tapi guru besar di UNER. Beliau ini yang tanya ke saya langsung, bagaimana Kiai ya? Saya ilmuwan. Setahu saya ilmu itu di otak. Ilmu di otak, ma'rifat itu di otak. Tapi teks Islam di hati. Tinggal satu Kiai, bisakah hati dimaknai otak? Nah ini, itu kan harus pendekatan bahasa, lughat. Tidak kita temukan Pak. Hati itu bahasa Arabnya kolbun. Bahasa Arabnya hati apa? Kolbun. Bahasa Arabnya otak, dimaghun. Itu di dalam kamus apapun tidak dijumpai. Silakan dilihat dalam kamus, mulai kamus yang dasar. Kamus Misbahul Munir, karya Al-Fayumi, nggak ketemu. Naik lagi, kamus Mukhid, Al-Fairuz Zabadi, nggak ketemu. Hati dimaknai otak itu nggak ketemu. Naik lagi, kamus yang lebih besar, Lisanul Arab, Ibnu Mandur, nggak ketemu. Karya orang Afrika. Naik lagi kamus Tajul Arus fi Syarhil Qamus Az-Zabidi, tidak ketemu. Sampai kamus-kamus itu dilihat, tidak ketemu, tidak dijumpai bahwa hati itu dimaknai otak. Tetapi mohon maaf, Rasulullah SAW itu mengisyaratkan tidak dirubah hati, tidak dimaknai otak menurut Rasulullah SAW. Dan itu yang dikemukakan oleh Ar-Razi di dalam kitab Al-Matalibul Aliyah karya Fakhruddin Ar-Razi, bahwa memang ilmu itu di hati, cuma otak itu merekam. Jadi melalui panca indera, mata lihat Quran, lihat Imriti, lihat Bulughul Maram, lihat Alfiyah, lihat Juman, lihat Fathul Mu'in, lihat Milhatul I'rab, Unwanud Daraf, ada diajarkan ya, fi ilmi saraf dan sebagainya, dibaca. Atau telinga, kiai dawuh, ulama dawuh, kita serap. Masuk ke otak, masuk ke hati. Itu ilmu. Itu kalau pendekatan syariah. Pendekatan syariah Nabi SAW. Nah, karena demikian, di dalam kitab Hayatul Hayawan, karya Ad-Damiri, ada kitab Hayatul Hayawan karya Ad-Damiri, ada hadis, dijumpai hadis bahwa orang berdosa itu setiap dosa hatinya itu ada bintik-bintiknya, noda. Jadi kalau kita berdosa satu kali dosa, ada nodanya, nuktah berwarna hitam. Berdosa lagi, ada noda hitam lagi. Berdosa lagi, ada noda hitam lagi. Maka orang yang sering dosa itu organnya cepat rusak. Betul Pak? Betul. Orang korupsi itu kan tidak cocok dengan penyakitnya. Lu tidak cocok Pak dengan penyakitnya. Mohon maaf. Orang dolim itu tidak cocok dengan penyakitnya.
banyak penyakit. Karena dosa itu akan merusak organ hati. Dan organ hati inilah yang menghalangi ilmu. Maka Imam Syafi'i benar bahwa Waqi' menyarankan tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat, itulah jalan satu-satunya yang terbaik untuk memudahkan ilmu masuk dalam hati manusia. Dalam hati manusia. Kemudian ada kasus lagi. Di Iran, mohon maaf ya, di Iran itu ada mudin, Pak. Tahu mudin? Di sini apa? Yang tugas memandikan mayat itu. Mudin ya. Di Iran itu ada mudin. Di dalam satu kitab di Iran itu ada mudin. Mudin ini khusus memandikan mayat ahli sunnah. Tidak mau mayat yang bukan ahli sunnah. Betul-betul aswaja dia. Mudin aswaja. Jadi mudin tidak mau kalau mayatnya itu ngapunten di luar sunni, tidak mau. Suatu ketika mudin ini di rumah diketuk pintu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Mbak Mudin, ini ada mayit, minta dimandikan. Daerah mana itu? Daerah Dailam. Dailam itu di Iran pusat orang yang bukan ahli sunnah. Wah, kalau situ saya tidak mau. Karena saya ini mudin khusus mayit ahli sunnah. Kalau mayitnya enggak ahli sunnah tidak mau. Wah, jangan gitu Pak Mudin. Kasihan mayitnya ini belum dimandikan. Nunggu penjenengan. Oh ya. Akhirnya Mbah Mudin datang ke rumah, nggak mau mandikan, Pak. Tetap nggak mau, Pak. Saya nggak mau mandikan, karena saya sudah bersumpah, demi Allah saya Mudin khusus mayit ahli sunnah. Yang mayit bukan ahli sunnah, saya nggak mau mandikan. Wah, fanatik betul ini ya, Mudinnya ini. Ini MBC ini biasanya. Mudinnya ini Mudin MBC ini ya, mungkin ya. Nggak mau mandikan yang bukan ahli sunnah. Akhirnya mau ditinggalkan, mudinnya nggak jadi mandikan. Mayitnya berdiri, Pak. Mayitnya berdiri. Mbak Mudin, saya ini ahli sunnah tulen loh. Kamu jangan salah paham, kata mayitnya. Saya ini ahli sunnah. Oh iya, kalau begitu saya mandikan. Betul kamu ahli sunnah? Saya mandikan. Terus mati lagi mayitnya. Ini pernah terjadi itu ya. Jadi mayitnya itu khusus. Ternyata mayitnya juga ahli sunnah. Tahu mudin ini tidak mau memandikan di luar ahli sunnah. Begitu tidak mau mudinnya pergi, mayitnya berdiri. Bangun, manggil-manggil Bang Mudin. Bang Mudin sini. Saya ini sunni, jangan salah paham. Saya punya kartu anggota loh ini. Punya kartu anggota ya. Akhirnya beliau itu mudinnya, ya sudah saya mandikan, terus mati lagi. Itu ada cerita begitu. Artinya ilmu itu memang ditemukan dengan orang yang sesuka sama suka. Artinya sukanya sunni, alhamdulillah ditemukan sunni. Ini mudinnya sunni betul. Bertemunya mayat sunni. Maka jangan sekali-kali belum tahu sunni malah belajar yang bukan sunni. Ini yang aneh. Santri jangan sekali-kali belum tahu akidahnya sendiri sudah belajar akidah orang lain. Ini akan merusak. Udah akidahnya dulu dipertahankan. Dikuatkan dalil-dalilnya, dikuatkan dari tinjungan Qur'annya, hadisnya, biar akidahnya kuat. Baru kita ini untuk menganalisa, meluruskan akidah yang lain. Tapi kalau akidahnya sendiri belum kuat, jangan mempelajari yang lain. Nanti malah akidahnya sendiri tidak paham, akidah yang lain malah paham.
contohnya begini, seorang ustadz jangan melontarkan pertanyaan ke santri, kiai, jangan melontarkan pertanyaan ke santri yang kemudian tidak ada jawaban. Kan santri menjadi bingung. Kita lontarkan pertanyaan dalam bidang akidah, setelah itu tidak dijawab. Dan ini bahaya pada santri. Bahaya pada santri. Mending tidak tahu sebelumnya. Nah ini. Maka yang kedua, yang pertama adalah ilmu masuk dalam hati melalui jangan berdosa. Yang kedua, ilmu masuk dalam hati dengan akidah yang benar. Akidah shahihah. Akidah yang benar. Yang ketiga, ada kasus ini, ada kasus. Ada ulama namanya Syakik bin Salamah. Syakik bin Salamah itu punya anak hakim tinggi, namanya Yahya. Syakik bin Salamah punya anak namanya Yahya, hakim tinggi. Beliau ini anaknya pejabat tuh Pak. Tapi beliau pesan pada santrinya, tolong kalau ada orang ater-ater, ngerti ater-ater punya? Ater-ater, beto-beto, tolong kalau yang beto-beto orang biasa terima. Tapi yang beto-beto kok anak saya jangan diterima. Karena anak saya pejabat. Jangan diterima. Masya Allah. Saking hati-hatinya. Kalau yang betul-betul santri, bapaknya santri, terima. Wong kadang-kadang ku wono tamu sowan kiai ku njaluke doa itu terek-terek. Yai setunggal kula mugi-mugi selepan kula lancar. Ingkang nomor kalih anak kula yang nami Sadun badhe daftar polisi mugi-mugi ketampi. Ingkang nomor 3 anak kula putri Laila dan mlebet kedokteran mugi-mugi ketampi. Ingkang nomor 5 mantu kula badhe umrah mugi-mugi lancar. Ingkang nomor 5 putu kula niki badhe skripsi mugi-mugi lancar. Nomor 7 anak kula bangun omah mugi-mugi lancar. Jaluke donga iku 8 Pak. Gulane 2 kilo. Gulanya piro? 2 kilo itu sowan kiai. Terima, tidak apa-apa. Barokah. Gulanya 2 kilo, jaluke donga terek-terek. Ya. Terima, barokah. Tapi kalau anak saya Yahya, jangan diterima. Karena dia pejabat. Qadhi, hakim tinggi, pejabat. Saya ayahnya, Syakik bin Salamah, seorang ulama, jangan terima. Masya Allah. Di Junung Sewu ini saya contohkan kakak saya Faiqah Mansur. Kakak saya Faiqah Mansur itu kan dulu kan direktur pesantren se-Indonesia. Direktur pesantren se-Indonesia di Kementerian Agama. Itu ayah saya tidak mau menerima. Sedikit pun tidak boleh menerima dari anaknya sendiri. Tidak boleh. Tidak boleh. Apalagi mengajukan proposal, menerimanya tidak boleh. Itu kakak saya ya, karena kakak saya sedang menjabat. Kalau nggak sedang menjabat lain, karena kakak ini sedang menjabat, maka tidak boleh. Menurut orang wirai ya, menurut orang wirai. Akhirnya, masya Allah, anaknya yang Yahya itu tidak pernah memberi oleh-oleh pada ayahnya, karena ayahnya tidak mau, saking wirainya. Padahal ayahnya ini Syakik itu ulama ini. Rumahnya gubuk Pak. Khusun min qasab, gubuk bambu. Kalau beliau perang, gubuk ini dijual untuk biaya perang. Gak punya rumah, pulang dari perang, bikin gubuk lagi. Perang lagi, jual lagi gubuk itu, biaya perang. Pulang dari perang, bikin gubuk lagi. Itu ayahnya, pejuang. Pejuang. Masya Allah, seorang ulama. Apa? Yang ketiga, wirainya orang berilmu. Ini
harus punya. Karena apa? Santri ini Kiai Hakim kalau nggak dididik wirai nanti menjadi orang nggak jujur. Karena informasi yang kita terima di masyarakat tidak sedikit ada mambu santri, ada santri mambu. Loh ini, nek mambu santri utang bayar, nek santri mambu utang gak bayar. Baik. Ada jebolan pondok, ada pondok jebol. Ini ada masalah. Nek jebolan pondok itu tasnya lumayan saya itu saya. Terus polisi saya, terus pedagang saya. Tapi ini pondok jebol, Masya Allah Pak. Bermasalah terus di masyarakat. Lulusan-lulusan pondok yang di masyarakat tidak membawa nama baik kan banyak sekarang. Banyak. Ini menjadi problem. Bukan soal ilmu. Ilmu cukup. Dia berilmu. Nah, bikin panti asuhan fiktif. Nah, masalah. Banyak itu. Alumni pondok, alim-alim, bikin masalah, biro umroh fiktif. Loh, kan banyak terjadi ini. Itu semua alma maternya kan santri itu kan. Banyak para santri itu. Orang baik-baik asalnya itu. Pendidikannya baik semua pesantren. Tapi karena tidak ditanamkan wirai, itu kan bahaya. Tidak ditanamkan wirai. Maka tidak cukup hati bersih dari dosa, ilmu masuk, transfer dari Allah, tidak cukup itu saja, tetapi akhlak wirai itu tetap. Wirai itu tetap. Karena apa? Terjaga marwahnya orang berilmu. Terjaga marwahnya orang berilmu. Ada cerita ini ya. Sering saya ceritakan. Di Mesir itu ada kiai yang punya alat detektor uang haram. Itu di dunia cuma satu kiai. Tidak ada lainnya. Di Mesir. Namanya Syekh Abul Uyun. Namanya siapa? Syekh Abul Uyun. Itu pernah dirawi Sayyid Muhammad Mekah. Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki sowan ke Mesir ke Syekh Abul Uyun. Sampai di Syekh Abul Uyun itu sedang punya tamu bawa pelem. Tahu pelem? Mangga. Bahasa Arabnya mangga apa adik-adik? Al-mangga. Betul. Betul, dalam bahasa Arabnya itu al-mangga. Duren ad-durin. Kamusnya begitu. Al-mangga ad-durin. Nanas itu saya lihat di kamus an-nanas. An-nanas. Jadi kok pokoknya ini bahasa Arab gak ngerti jenenge kayak al. An-nanas ya. Ad-durin. Betul, dalam kamusnya begitu. Saya melihat kamus-kamus Indonesia ini apa bingung apa piye pengarangnya ya, kita nggak tahu ya. Tapi kita tidak tahu apakah kita bingung ya terus bahasa Arabnya apa ya. Ya udah nanas, an-nanas, ad-durin. Yang repot itu tomat. Kalau di bahasa Arab at-tomatul kubra itu musibah. Musibah. Dalam Quran kan ada at-tomatul kubra, kok di bahasa Arab kan tomat, bahaya itu ya. Nah, Syekh Abul Uyun itu Masya Allah kedatangan tetangga bawa pelem. Beliau gak mau nerima. Betul usah. Betul apa yai? Ini pelem haram. Lu kok tahu yai? Ternyata Syekh Abul Uyun itu punya alat untuk mendeteksi barang haram. Ini yang punyanya Syekh Abul Uyun. KPK tidak punya loh ini. Tidak punya. Syekh Abul Uyun itu punya jari-jari biasa jari-jari. Itu kalau didekatkan barang haram keluar airnya, air mancur. Percikan air menunjukkan ini haram. Kalau tidak keluar percikan air berarti halal. Masya Allah. Rasulullah kan jari-jarinya keluar air, ya kan? Itu mukjizat Rasulullah SAW. Kalau ini karomah, seorang wali di Mesir,
gurunya Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Disuani beliau. Kau punya jari-jari yang didekatkan barang haram, keluar percikan air. Nah, pelem sampeyan iki Pak, mangga sampeyan, ini jelas haram. Ini saya dekatkan jari-jari saya, keluar percikan air. Ini jelas pelem haram Pak. Ngaku atau enggak? Akhirnya orangnya cerita, saestu Kiai, leres 100%. Pelem mangga yang saya bawa ini memang mangga haram, milik tetangga saya. Tetangga saya itu punya banyak kebun mangga, kalau panen lupa nggak pernah ngasih saya. Mangkel Kiai, saya mangkel, maka saya ambil satu pohon itu, tak ambil semua. Tapi saya ngambil tetap ingat ulama Kiai. Meskipun mencuri masih ingat ulama katanya. Maka setelah saya ambil, saya berikan sebagian ke penjenengan. Nah ini, maka ulama hati-hati kalau bisa punya alat deteksi barang haram. Ini supaya zuhud, supaya hati-hati ya. Ini kewiraiannya para ulama dulu. Masya Allah, itu wirainya ulama. Harus punya. Kita kan tidak punya alat seperti ini, tidak punya kita ini. Jadi kita kalau datang ada rezeki, kita tidak tahu ini orang rezeki dari mana. Tidak tahu kita, tahunya dibawa ke kita. Tapi dari mana kita tidak tahu. Itu kehebatannya Syekh Abdul Uyun punya alat seperti itu. Nah, maka penting sekali santri bukan hanya intelektual, bukan hanya spiritual, tapi integritas, termasuk wirai, itu integritas, amanah, kejujuran. Saya pernah ada tamu, tak tanya, putranya namanya sinten Pak? Ya'lu wala yu'la alaih. Namanya itu kok hebat. Ada santri itu namanya siapa? Ya'lu wala yu'la alaih. Oh, jenenge kok wapi. Terus ada lagi, namanya siapa ini? Putrinya jenengan ini. Indah Sidratul Muntaha. Kok ada lagi? Kok ono model-model jenenge kok api-api. Ada orang putri, namanya ini orang sluki loh, orang awam, Taufik, orang sluki. Indah Sidratul Muntaha. Sitoe ya'lu wala yu'la alaih. Kok apik jenenge. Terus saya niru-niru. Ana tamu tak kei jeneng. Zalika liman khosya rabbah. Ben wedi Gusti Allah. Ada tamu saya kasih nama Zalika liman khosya rabbah. Takon milih, dia minta nama yang gak ada kembarannya. Milih idza zulzilatil ardu, gempa bumi idza zulzilatil ardu, atau zalika liman khosya rabbah, atau idza samaa'un fatarat, langit pecah. Kok dipilih zalika liman khosya rabbah? Berarti orang kita ini senang ulama meskipun bukan ulama. Maka kita para ulama, para kiai mentradani semangat pada ilmu, semangat pada ibadah, tapi jangan lupa satu, wirainya ulama dulu. Nur saya dulu itu ikonnya wirai seperti Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Ihsan Jambes, Kiai Abdul Karim Nirboyo, Kiai Jazuli, ulama-ulama Kediri, Masya Allah, aulia ulama, itu hampir dipastikan wirai semua. Semua Pak. Maka hebat, wibawa Pak. Wibawa Pak. Kata ayah saya Pak, kata ayah saya loh ini ya.
Ayah saya itu dulu kalau ada muktamar itu kan bagian yang membacakan takbir di depan Mbah Hasyim Asy'ari. Itu ayah saya. Redaksinya kitab. Itu dulu kiai-kiai dulu, Masya Allah, kalau mau kumpulan itu mikir urunan. Orang mikir badi, mikir urunan. Jadi mikirnya urunan. Urunan kono, urunan kene, ya ini urunan dikelompokno terus diaturno Mbah Wahab ditasarrufno, dibelanjakan lagi urunan Pak. Poro yai ini urunan. Jangankan mikir untung, ya ada mikir untung, urunan. Masya Allah, itu bentuk khidmahnya para ulama. Kita kalau bisa, meskipun kita nggak sempurna dalam ilmu, nggak sempurna dalam khidmah, nggak sempurna dalam ubudiyah ya, tapi setidaknya itu ada rambu-rambu ya, ada rambu-rambu dari para ulama. Saya berikan contoh, ulama itu kalau wibawa, Umar bin Khattab, ini contoh. Abul Musa al-Asy'ari itu pernah kangen dengan berita Umar. Kok lama, kok gak ada ceritanya Umar. Kan sekawan ya, Abu Musa al-Asy'ari sahabat, Umar bin Khattab juga sahabat. Kangen. Ini diceritakan dalam kitab Siyaru A'lamin Nubala. Siyaru A'lamin Nubala karya Ad-Dahabi. Kebetulan ada perempuan kerasukan setan. Wah ini cocok nih, tak tanya nih, setan ini tak takoi tentang Umar bin Khattab. Karena setan-setan itu tahu tentang kehebatan Umar bin Khattab. Abu Musa al-Asy'ari kangen tentang cerita Umar. Kebetulan di daerah situ ada perempuan kerasukan setan. Maka didatangi oleh Abu Musa al-Asy'ari. Perempuan, menurut kamu bagaimana Umar? Nyuwun sewu Kiai Abu Musa al-Asy'ari, jangan dijawab sekarang karena setannya ini belum masuk ke tubuh saya. Pas sadar soalnya. Kalau tanya tentang Umar, bagaimana komentar setan tentang Umar? Nanti dulu kalau saya pas kerasukan. Jadi jawab saya, wah betul sakit. Kalau kan dereng kerasukan. Belum kerasukan, tunggu saya kerasukan. Akhirnya ditunggu, setan datang, kerasukan dia. Begitu kerasukan ditanya, setan, bagaimana menurut kamu Umar bin Khattab? Kata setannya, Umar bin Khattab, setiap setan yang melihatnya akan jatuh tersungkur. Karena di depannya itu ada malaikat. Dan Umar itu bicara dengan kebenaran. Maka setan manapun akan takut. Maka saya pernah pergi ke Semarang, ke rumahnya orang. Orang itu punya toilet. Toiletnya itu ditulisi Umar bin Khattab. Toiletnya, kamar kecilnya itu, di depannya itu Umar bin Khattab, Umar bin Khattab, WC Umar bin Khattab, ngarepe mboten teng lebet lho nggih, teng Jawi, Umar bin Khattab. Jedinge Umar bin Khattab, Umar bin Khattab. Kok ono pikiran iki entuk kontine mungkin iki. Terus tak pikir, oh iya. Orang ini awam. Dengarnya Umar bin Khattab itu ditakuti setan. Nah, orang kalau mau masuk WC, toilet, doa, a'udzubillah minal khubuz wal khobais. Aku berlindung kepada Allah dari setan laki-laki dan setan perempuan. Berarti toilet itu tempat setan. Daripada mikir-mikir, sudahlah, tulisi saja Umar bin Khattab biar setannya takut, tidak ada yang masuk. Terus toiletnya itu depannya Umar bin Khattab, WC-nya Umar bin Khattab. Tak batin, lah itu kalau setannya
setan jin. Lah kalau yang punya rumah yang jadi setan, kan repot lagi ya kan ya. Jadi ada begitu. Umar bin Khattab wibawa sampai segitu. Ternyata Umar bin Khattab wibawa karena apa? Ya ilmunya, ibadahnya, adilnya, kecerdasannya, dan kemanusiaannya. Kemanusiaannya luar biasa Umar bin Khattab. Terhadap muslim maupun non muslim, sangat manusiawi. Kasih sayangnya luar biasa. Ini namanya orang berilmu. Yang terakhir dari ceramah kami, ceramah jangan terlalu lama, makruh. Pidato lama itu makruh. Makruh mughalladah. Bono kitabe bora. Yang terakhir, ada satu kitab namanya Musnad Umar bin Abdul Aziz. Ada kitabnya. Kitab Musnad Umar bin Abdul Aziz. Di situ ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna Allaha yuhibbu syabba. Allah mencintai pemuda, para santri. Pemuda, para santri. Sesungguhnya Allah mencintai pemuda, para santri. Alladhi yufni sababahu fi ta'atillah. Alladhi yufni syababahu fi ta'atillah azza wa jalla, yang menghabiskan masa mudanya itu dalam ketaatan Allah. Sesungguhnya Allah mencintai pemuda yang menghabiskan masa mudanya untuk taat kepada Allah. Alladhi yufni syababahu fi ta'atillah. Maka saya pesan kita para generasi para kiai, generasi para ulama, jaga nama ulama, jaga para ulama, doakan ulama panjang umur, bunyai panjang umur, para pengasuh pesantren panjang umur, diberi kesehatan, diberi keberkahan, wajib mendoakan, wajib mendoakan. Nek ora iso nggo gula 2 kilo wajib mendoakan. Ya, wajib mendoakan. Kemudian apa itu? Mendoakan para ulama diberi umur panjang. Saya tiap hari, Pak. Tiap pagi saya buka lidah saya. Pagi ngajar lidah saya buka. Mendoakan tetangga kita. Jangan lupa mendoakan tetangga kita, para kiai, para ulama. Ora usah koyo zaman biyen yang saya baca dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Ada kitab Tuhfatul Muhtaj. Muridnya Imam Maliki itu pernah punya pikiran begini. Wah, ini kalau Imam Syafi'i makin besar, lama-lama pengikut Maliki habis nih. Akhirnya dia berdoa, ya Allah, mugi-mugi Imam Syafi'i enggal kapundhut. Begitu. Ada begitu. Saking fanatik apa madhab. Jadi ada di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj Kiai Anwar Rawuh, ada dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, ada muridnya Imam Maliki, berdoa, ya Allah, semoga Imam Syafi'i segera meninggal dunia. Imam Syafi'i dikabari. Imam Syafi'i mengatakan, ketoke mati dungane mati. Maka tidak lama kemudian, beberapa hari kemudian, Imam Syafi'i pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngapunten Yai, ini Yai, ngapunten. Sugeng rawuh Yai Anwar.
Jadi di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj itu diceritakan begitu. Tapi Imam Syafi'i dengan sabarnya, dengan ikhlasnya Imam Syafi'i, ada ulama mendoakan Imam Syafi'i segera meninggal. Di kitab Tuhfatul Muhtaj jilid pertama, ulama mendoakan Imam Syafi'i segera meninggal. Doanya begini, ya Allah, jika Imam Syafi'i tidak segera meninggal, pengikut Imam Maliki akan habis. Imam Syafi'i dengar. Apa kata Imam Syafi'i? Dungane mandi, aku karek sedelok. Beberapa minggu kemudian Imam Syafi'i meninggal dunia. Itu keikhlasan ulama dulu. Meskipun didoakan buruk, dengan keikhlasannya. Ini contoh yang terakhir kami sampaikan. Ada lagi ulama disebutkan dalam kitab Ar-Risalatul Qusyairiyah karya Abdul Karim bin Hawazin Al-Qusyairi. Ada kiai, Bu, Pak, kiai diundang undangan. Kiai kulo aturi rawuh ting dalem kulo acara. Kiainya rawuh, yang punya rumah bilang, nyuwun sewu kiai, boten sios. Bayangkan begitu. Ulama tasawuf. Boten sios kiai. Boten sios boten acara. Pulang kiai ini. Diceritakan dalam kitab Ar-Risalatul Qusyairiyah. Diundang lagi, kiai kulo suwun rawuh di rumah kami kondangan. Kiai datang lagi, bilang, boten sios kiai. Sampai 5 kali, Pak. Ulama dulu. Akhirnya kiai ini, akhirnya orang ini cerita, saya memang tidak punya acara apa-apa kiai, cuma mau nguji kesabaran ulama. Ternyata ngetes kesabaran ulama. Kalau ini ulama hebat, pasti sabar. Kalau kita yang diundang sekali saja marah, diundang kok nggak jadi, ya kan, kita kecewa, ya kan ya. Tapi ulama dulu dengan ikhlasnya begitu. Ini luar biasa. Kemudian ada lagi Syekh Yasin, Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Beliau itu terakhir sebelum wafat, kami sowan, terakhir sebelum wafat. Beliau itu di majelisnya, itu kitab yang terakhir di dekat beliau, Musnadul Firdaus Lid-Dailami. Ini harus ketahui. Ini harus jadi contoh. Namanya bagaimana masa akhir para ulama. Itu di dalam kitab Ihya Ulumuddin kan ada bab Al-Muhtadhirin, orang-orang yang kehadiran maut dari kalangan ulama, dari kalangan umara. Bagaimana ulama ketika kabundut, bagaimana umara ketika wafat. Dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maka saya Yasin, saya lihat beberapa minggu sebelum wafat, saya sowan di dekat beliau. Itu kitabnya Musnadul Firdaus karya Dailami. Surga Firdaus. Firdaus itu mengisyaratkan apa? Surga apa? Surga Firdaus Lid-Dailami. Maka ulama sebelum wafatnya usahakan hobi kita apa? Hobi kita hikam, kita kempet terus untuk memberi syafaat. Hobi kita Fathul Qarib kempet terus untuk memberi syafaat. Itu kita tahu kesalihan para ulama dulu. Al-Ghazali, Imam Ghazali sebelum wafat kundur ke kampungnya lagi, ke Tus. Sebelum wafat, apa beliau? Tidak mengarang kitab yang terakhir dikarang termasuk Mustasfa fi Usulil Fiqh. Itu 1 tahun sebelum Imam Ghazali wafat, mengarang kitab Al-Mustasfa fi Usulil Fiqh. Tapi beliau sebelum wafat apa yang dibaca? Hanya ibadah dan Bukhari Muslim. Imam Ghazali sebelum wafat
mutalaah Bukhari Muslim, terus begitu sampai akhir hayat beliau radhiyallahu anhu. Masya Allah. Saya ingat ayah saya Kiai Haji Mansur, kalau ibu saya itu Mbak Yuki Sahal Mahfud. Ki Sahal Mahfud Rais NU itu adik kandung ibu kami. Kalau ayah saya itu keponaan Mbak Bisri Samsuri. Jadi Pak Di Sohib itu Pak Di kali kulo ya Anwar. Pak Di Sohib kali abah kulo misanan. Itu abah saya sebelum wafat, apa yang dibaca? Saya masih ingat Syu'abul Iman lil Baihaqi. Jadi beliau tetap bawa terus di kamar, ada tamu, tidak ada tamu, terus baca itu. Terakhir menjelang wafat, bacaannya Syu'abul Iman lil Baihaqi. Itulah harus kita contoh akhir-akhir para ulama soleh. Apa yang terakhir? Terakhirnya ibadah. Sampai ada kitab Man tuwfiya minal ulama wa huwa sajid, yaitu khusus kumpulan ulama yang kapundut keadaan sujud. Man tuwfiya minal ulama wa huwa sajid, satu jilid. Itu satu jilid mengumpulkan ulama-ulama yang kapundut keadaan sujud. Maka kita kalau nggak bisa niru ilmunya, niru ibadahnya. Nggak bisa niru ibadahnya, niru wataknya. Watak yai, wataknya ulama, sabar, syukur, ya niru itunya. Tidak bisa niru itunya, niru ibadah sunnahnya, maklum ibadah wajib. Tidak bisa niru itunya, niru sodakohnya. Pokoknya sakit-sakitnya niru para ulama yang saleh. Inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga barokah, manfaat, nuhun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Semoga kita semuanya memperoleh ilmu yang bermanfaat, barokah. Amin ya robbal alamin wa ya mujibas sailin. Sebagai wujud syukur dan bentuk terima kasih kita kepada para kiai dan para ulama, sejenak mari kita luangkan waktu untuk berhadiah Fatihah kepada para kiai dan para ulama semuanya, agar mereka semua tetap sehat dan panjang umurnya, sehingga senantiasa ilmunya bisa kita warisi, dan barokahnya juga mewarnai kehidupan kita. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Salam ilmu yang barokah dan bermanfaat, rezeki yang barokah, sehat dan panjang umur yang barokah. Amin ya robbal alamin. Akhir kata, ihdinas sirotol mustaqim, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.